Shalom, jemaat NDC yang saya kasih dalam Tuhan. Sepanjang bulan Februari ini, NDC akan kembali melakukan gerakan Journey of Love. Di minggu pertama bulan ini, kita akan membahas tentang pentingnya seorang individu harus utuh dan dewasa terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk memiliki pasangan. Banyak orang-orang muda yang menganggap bahwa berpacaran atau berkencan sebagai salah satu cara yang penting dalam rangka membangun identitas diri. Beberapa dari mereka berpikir bahwa hubungan berpacaran adalah hal yang membanggakan, membahagiakan, dan dianggap dapat mengisi kekosongan hati. Hal ini yang membuat beberapa orang merasa malu dan minder ketika belum memiliki pacar. Padahal sejatinya, hubungan berpacaran adalah hubungan yang serius sebagai tahap sebelum pernikahan. Selain itu, ada banyak penelitian yang mengungkapkan efek negatif ketika seseorang yang belum cukup dewasa menjalani hubungan berpacaran. Penelitian yang dilakukan York University di Toronto mengungkapkan tanpa kedewasaan, maka masing-masing pasangan akan kesulitan mengendalikan emosi dalam hubungan dan cenderung melakukan hal-hal yang negatif. Matius 5 ayat 48 mengatakan, "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna." Kata sempurna dalam bahasa aslinya adalah teleios, yang juga berarti dewasa dan utuh. Utuh dan dewasa adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Keutuhan di dalam Tuhan berbicara tentang keadaan seseorang yang sempurna, tidak bercacat, tidak berubah, dan tidak kurang atau penuh di dalam hal kedewasaan rohani dan karakter. Artinya, seseorang harus memiliki karakter yang baik seperti cerminan karakter Kristus. Orang yang utuh dan dewasa adalah orang yang memiliki kesadaran untuk senantiasa taat kepada firman Tuhan. Dengan begitu, orang tersebut dapat bertanggung jawab dengan dirinya sendiri dan juga dengan hubungan yang akan dibangun. Tanpa keutuhan dan kedewasaan dalam sebuah hubungan, maka Anda akan berpotensi yang pertama adalah jatuh ke dalam dosa seksual. Orang yang tidak utuh dan dewasa cenderung labil, tidak dapat berpikir bijak, dan sulit melakukan penguasaan diri terhadap godaan seksual. Orang yang tidak utuh dan dewasa akan memanfaatkan hubungan berpacaran sebagai pemenuhan keinginan atau hasrat seksual dan tujuan-tujuan lain yang tidak seharusnya. Hal ini bahkan dapat dijelaskan secara ilmiah bahwa bagian depan otak manusia adalah tempat pembentukan moral serta nilai-nilai kehidupan yang membangun fungsi perencanaan masa depan dan fungsi pengaturan emosi untuk menunda pemuasan kebutuhan sampai saat yang tepat serta pengontrolan diri. Oleh karena itu, kemampuan pengambilan keputusan baru matang di usia 25 tahun. Sedangkan orang yang telah utuh dan dewasa tidak hanya mengerti bahwa seks adalah pemberian Allah yang hanya diperbolehkan bagi sepasang suami istri, tapi juga memiliki penguasaan diri yang lebih baik dalam hal seksual. Dampak yang kedua dari hubungan tanpa keutuhan dan kedewasaan adalah berpotensi saling menyakiti. Karena kepribadian yang tidak utuh dan dewasa, banyak anak muda yang terjebak dalam toxic relationship atau hubungan yang tidak sehat. Di dalam toxic relationship ini, yang terjadi adalah masing-masing pihak saling menyakiti satu sama lain, bahkan merusak harga diri pasangan. Ketidakdewasaan sudah pasti tercermin dari perilaku yang kekanak-kanakan, selalu mau menang sendiri, cemburu yang berlebihan, mengekang pasangannya, bahkan emosi yang tak dapat dikendalikan. Sedangkan ketidakutuhan salah satunya tercermin dalam mental illness atau keadaan mental yang tidak baik yang menjadi latar belakang dari toxic relationship. Di antaranya, sikap pasangan yang sering menyalahkan dan meremehkan pasangannya di depan umum. Sikap yang mengontrol atau mengintimidasi pasangannya. Sikap yang memberi tekanan dan menimbulkan rasa bersalah pada pasangan. Sikap yang terus curiga berlebihan dan lain sebagainya. Sejatinya,
Suatu hubungan dinyatakan sehat apabila hubungan itu membuat kita menjadi pribadi yang lebih positif dan produktif. Sedangkan hubungan yang toksik atau tidak sehat justru akan menjadi racun bagi diri kita. Kita akan merasa tersiksa dan tersakiti dalam menjalani hubungan tersebut. Agar Anda dapat menjadi pribadi yang utuh dan dewasa, Anda dapat melakukan dua hal berikut ini. Yang pertama adalah memiliki kerinduan untuk mempelajari dan mentaati firman Tuhan. Filipi pasal 3 ayat 12 berkata, "Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus." Rasul Paulus bersaksi bahwa dirinya terus mengejar kesempurnaan. Itu artinya menjadi utuh dan dewasa adalah sebuah proses yang harus terus diupayakan. Dengan mempelajari firman Tuhan, kita melihat cerminan karakter Kristus melalui firman-Nya. Dan dengan belajar mentaatinya, kita diubahkan menjadi seperti Dia. Ellen G. White, penulis dan tokoh Kristen di Amerika, mengatakan bahwa pikiran secara berangsur-angsur menyesuaikan diri kepada hal-hal yang memenuhi pikiran itu. Oleh karena itu, keinginan dan kerinduan untuk terus mempelajari dan mentaati firman Tuhan adalah syarat menjadi utuh dan dewasa. Mempelajari dan mentaati adalah perkara seumur hidup. Dengan demikian, kita akan semakin disempurnakan di dalam Tuhan. Cara menjadi utuh dan dewasa yang kedua adalah bergabunglah ke dalam komunitas rohani. Gordon Ferguson di dalam bukunya yang berjudul The Power of Discipling menyatakan bahwa saat kita mempelajari Alkitab, kita melihat bahwa takkan mungkin ada seorang Kristen penyendiri. Firman Tuhan lebih dari cukup untuk mengungkapkan kebenaran kepada manusia. Tapi untuk menjadikan kita utuh dan dewasa, firman Tuhan harus dipraktikkan. Sarana yang paling tepat untuk melatih dan mendewasakan kerohanian kita adalah komunitas rohani seperti KOR. Lakukan dua hal di atas. Jadilah pribadi yang utuh dan dewasa. Lihatlah bagaimana Tuhan akan memberkati hidup Anda. Teruslah ikuti gerakan Journey of Love ini. Lakukan setiap tantangan dalam Revive edisi khusus Journey of Love. Dan muliakanlah Tuhan dalam kehidupan Anda. Tuhan Yesus memberkati.